Baik, teman-teman, malam ini kita akan bahas tema tentang gimana kita belajar memahami maunya Allah. Gimana kita belajar mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam satu peristiwa kalau kita ngalamin sesuatu. Karena kalau kita nggak ngerti maunya Allah, nggak ngerti apa kehendak Allah di dalam apa yang kita alamin, kita jadi gampang putus asa. Kita jadi kadang-kadang malah berburuk sangka kepada Allah. Kalau udah berburuk sangka kepada Allah, pasti kita akan mengambil jalan-jalan yang harusnya kita hindari. Nah, kita belajar nih memahami Allah kayak gimana sih maunya. Dan orang yang dekat sama Allah ngerti banget yang gini-gini nih. Kita pengen belajar kayak gitu juga. Kan ada orang, sebutlah kita ya sama teman. Kita tuh udah dekat sama dia. Dari SD kita udah barengan. Sama-sama SD tapi beda SD-nya. Gak lucu. Gak ketawa gitu. Dari SD udah barengan, SMP barengan, SMA barengan, kuliah barengan, nikah sendiri-sendiri. Nah, udah dari dulu tuh kita udah kenal banget sama dia. Jadi kan kita udah punya feel ya. Udah ngerti banget lah, udah peka banget dia kayak gini, dia kayak gitu, dia lagi sedih, dia lagi marah, dia tersinggung. Kita udah ngerti banget nih. Begitu dia ngomong satu kata, kita langsung ngerti. Misalnya dia ngomong apa gitu. Oh, berarti dia lagi gak enak hati nih. Dia WA aja nih. Di WA, kalau dia bilang aku, berarti lagi santai. Kalau dia bilang saya, berarti dia lagi kayak ada masalah nih sama kita. Ya udah, nanti saya tunggu di mana gitu. Oh, kayaknya ada salah nih. Jadi kita peka, karena kita ngerti dia. Terus ada apa yang kita lakuin tuh kita ngelakukan sesuai dengan, karena kita empati ya, kita ngelakuinnya sesuai dengan apa yang nyaman buat dia. Terus kalau dia misalnya ngelakuin sesuatu, kita ngerti kenapa dia melakukan itu. Nggak sampai seseorang suuzon. Kenapa ada orang suuzon sama dia? Karena nggak ngerti sama dia. Kenapa ada orang yang salah sangka? Karena nggak ngerti. Gitu juga kita ke Allah. Sahabat Nabi itu sangat mengerti Allah kayak gimana, Rasul kayak gimana. Sehingga ketika turun ayat Al-Quran, mereka bukan cuma ngerti teks atau makna dari ayat secara tekstual, tapi mereka juga ngerti pesan di balik ayat itu. Ini berarti kita udah berusaha untuk berpikir dengan apa maunya Allah. Kalau bahasa agama dengan logika robbaniyah, bukan dengan logika ilmiah, tapi robbaniyah, berpikir dengan logika Allah, bukan dengan logika kita doang. Contoh teman-teman, ketika turun ayat, salah satu ayat terakhir yang turun kepada Nabi di Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, singkatnya, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ketika turun ayat ini, sebagian besar para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, bahagia gitu. Kenapa bahagia? Karena ayat ini ayat berita gembira. Artinya Islam udah sempurna. Islam sudah utuh, syariat udah beres nih. Tapi ada satu sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, malah nangis ketika ayat ini turun. Ketika yang lain berbahagia. Ditanya sama sahabat yang lain, kayak Umar gitu, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu bersedih, kenapa kamu nangis? Bukankah ini ayat busyra, berita gembira? Kata Abu Bakar, ya ini ayat berita gembira. Terus kenapa kamu sedih? Soalnya kalau agama sudah sempurna, syariat sudah utuh, berarti tugas Nabi udah selesai. Kalau tugas Nabi udah selesai, berarti sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah. Ini tanda-tanda perpisahan. Bisa dibilang kalau haji itu ada haji wada, ayat juga ada ayat wada, ayat perpisahan. Salah satu ayat perpisahan surat Al-Maidah ini. Barulah para sahabat yang lain realize, dan mereka pun menangis. Ini berpikir, merasanya itu udah benar-benar peka. Kalau bahasa kemanusianya empati gitu. Kayak saya pernah jalan sama istri. Soalnya gak mau saya jalan sendiri. Pasti jalan sama istri. Terus diajak sama temen makan seafood. Ikan panggang. Istri saya tuh udah tahu kalau saya gak biasa dan gak masuk nih kalau makan ikan panggang. Paling mentoknya ikan goreng
atau ikan di asam pedas gitu ya, garang asam. Tapi kalau yang panggang nggak masuk. Diajak sama teman saya, Ustadz ada ikan panggang enak banget nih, seafood. Benar-benar makannya di samping laut. Saya kan nggak enak nolak undangan ya. Oh ya boleh. Istri saya langsung lirik-lirik. Dan dia nanya, ada yang digoreng nggak? Kenapa dia bisa langsung ngomong gitu? Kan tahu kan jawabannya? Nah, ada nggak yang ngerasain kita kayak gitu kalau lagi jalan? Belum ya? Duh, maaf ya salah ngomong. Yang empati sama kita, yang ngerti banget kita maunya apa, nggak sukanya apa, dia langsung ngerti, langsung minta ikan goreng. Karena saya tahu saya nggak bisa makan ikan panggang. Atau ada yang ngajak makan kayak ada terasinya, ada jengkolnya. Ini enak banget nih segala macam promo gitu. Saya diem aja. Kan nggak mungkin saya bilang saya nggak suka jengkol, nggak suka terasi. Ternyata menu favorit restoran itu justru jengkol sama terasi. Istri saya langsung pesen apa gitu. Ada telur goreng misalnya. Ini artinya udah ngerti dan berpikir merasa dengan cara empati tadi, peka. Bisa nggak kita ke Allah kayak gitu? Sehingga ketika Allah memberi kita satu hal yang kita sebut musibah, kita sebut kayak ujian, akhirnya kita tahu gimana maunya Allah, apa ada yang ada di balik suatu peristiwa yang kita alamin. Ini penting teman-teman. Kenapa? Biar kita bisa belajar sabar, belajar husnuzon dan survive dalam satu masalah. Menggunakan logika Allah. Nah, untuk itu kita coba angkat satu kisah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang matematikanya Allah ini ada di dalam surat Al-Anfal. Coba teman-teman buka surat ke-8, surat Al-Anfal. Kita tilawah beberapa ayat pertama. Kita lihat nih logika Allah ketika kayak bentrok dengan logika hambanya. Yaitu surat Al-Anfal ayat 5. Kita baca ayat 5 sampai ayat 8. Ini salah satu peristiwa ketika logika Allah kayak bentrok dengan logika manusia. Kepengennya Allah beda sama kepengennya hamba. Terus apa yang dilakukan hamba itu? Terus apa hasil setelah itu? Kita coba baca ayat 5 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Yaitu sebagaimana Tuhan kalian telah menyuruh kalian untuk pergi dari rumah kalian dengan sebenar-benarnya. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu, wahai Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti akan menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi adalah untuk kalian, sedangkan kalian menginginkan golongan yang tidak memiliki senjatalah untuk kalian. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang yang menentang sampai ke akar-akarnya. Agar Allah memperkuat yang hak itu Islam dan menghilangkan yang batil atau kemusyrikan. Walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Sadaqallahul azim. Ngerti teman-teman? Agak kurang jelas ya. Kenapa kurang jelas? Karena kita mungkin sebagian belum membaca kisah yang ada di dalam ayat ini. Salah satu tips paling gampang kalau kita pengen ngerti ayat Al-Quran, baca dulu sejarah yang berkaitan dengan ayat itu. Kalau dalam ilmu tafsir itu disebut dengan asbabun nuzul. Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Contohnya surat Al-Anfal. Kalau teman-teman pengen ngerti surat Al-Anfal, coba sebelum baca surat Al-Anfal, baca dulu peristiwa Perang Badar secara lengkap. Nanti di buku sejarah tuh ada Perang Badar, cari yang paling tebal, biar nanti pas kita baca detail. Banyak hal-hal kecil yang kita jadi ketahuan. Baca peristiwa Perang Badar, setelah berkali-kali baca udah ngerti banget, kayak nonton film berkali-kali sampai hafal. Setelah itu coba baca surat Al-Anfal. Pasti beda. Seolah-olah kita ngalamin ketika ayat itu turun. Itulah bedanya sahabat sama kita. Mereka lebih mengerti Al-Quran karena mereka ngalamin. Nah kita kan cuma membaca teks sejarah, tidak mengalami. Tapi kalau kita baca sejarah berkali-kali lalu baca Al-Anfal, itu akan lebih berasa. Itu yang saya alami. Nah, termasuk ayat yang tadi kita baca. Apa sih yang terjadi sampai turun ayat kayak gini? Yang terjadi, dulu di tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan mau berdagang ke Syam. Apa yang mereka bawa dalam karavan dagang? Harta-harta orang Islam yang dirampas ketika orang Islam hijrah ke Madinah. Jadi kayak misalnya Abu Bakar hijrah ke Madinah, harta Abu Bakar yang ditinggalin di Mekah itu dirampas sama Abu Sufyan. Terus ada Suhaib bin Amr Ar-Rumi hijrah ke Madinah. Semua harta yang ditinggalkan di Mekah, pasarnya, ladangnya, ternak-ternaknya diambil oleh Abu Sufyan lalu didagangkan ke Syam. Nah, setelah 2 tahun kaum muslimin berada di Madinah, dapat kabar nih kalau Abu Sufyan dan karavan dagangnya baru pulang dari Syam membawa keuntungan hasil dagang harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah. Berarti yang dibawa oleh Abu Sufyan harta siapa? Harta kaum muslimin ya, harta sahabat. Sehingga Nabi mengatakan, mari kita cegat Abu Sufyan yang ngelewatin jalur dekat kota Madinah, karena memang itu jalur lintas antar negara. Mari kita cegat Abu Sufyan dan kita ambil kembali hak kita. Itu tawaran Nabi kepada orang-orang Muhajirin. Makanya bisa dibilang perang Badar ini perang khusus buat orang Muhajirin. Orang Ansor gak boleh ikut. Karena awalnya juga pengen ngambil harta orang Muhajirin. Itu skenario awal. Mencegat karavan dagang untuk mengambil kembali hak mereka. Yang namanya karavan dagang kan gak banyak pengawal. Beda dengan pasukan perang. Paling-paling pengawalnya 10-20. Dibandingkan sahabat yang 300 orang, ini kecil. Sedangkan keuntungannya kalau berhasil mencegat, besar. Jadi tantangannya, resikonya kecil, keuntungannya besar. Ini skenario awal. Sehingga para sahabat semangat. Udah 2 tahun kita kelaparan. Udah 2 tahun kita gak punya apa-apa. Bergantung kepada orang Ansor. Gak enak sama orang Ansor. Masa makan terus di rumah orang? Nah sekarang kebetulan harta kita lewat nih. Ya udah kita rampas lagi. Itu skenario awal. Udah siap-siap nih. Udah siap-siap mau berangkat jalan. Tengah jalan
Abu Sufyan dapat berita, kan pakai mata-mata gitu, dapat berita bahwa kaum muslimin mau mencegat, akhirnya Abu Sufyan langsung nelpon Abu Jahal. Jahal gitu. Nelpon Abu Jahal. Dan sinyalnya bagus lagi waktu itu, langsung telepon. Gak putus-putus. Kita mau dicegat nih, coba kamu kirim pasukan untuk melindungi karavan dagang. Soalnya harta yang kami bawa juga ada hak kamu di situ. Jadi diiming-imingi. Abu Jahal pun kemudian mengumpulkan orang-orang Mekah sebanyak kurang lebih 1.000 orang untuk mengawal karavan dagangnya Abu Sufyan. Langsung melesat, satu pasukan bergerak cepat sehingga sekarang ada 2 target. Satu karavan dagang, satu lagi pasukan militer yang jumlahnya 1.000 orang. 3 kali lipat lebih banyak dari kaum muslimin. Tiba-tiba turun ayat kepada Nabi. Terus Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, sekarang kita punya 2 pilihan. Mau tetap mencegat Abu Sufyan, atau kita sekarang malah beralih ke Abu Jahal dengan pasukannya. Sok pilih yang mana kalian. Kaum muslimin sebagian besar memilih tetap seperti rencana awal, mencegat karavan dagang. Jangan mencegat pasukan. Ngapain kita capek-capek perang sama Abu Jahal, untungnya nggak ada. Terus pasukannya lebih banyak, resikonya lebih besar. Dan mereka terlatih, kita sipil yang dipersenjatai seadanya. Mending kita tetap kepada Abu Sufyan, untungnya besar, resikonya kecil, dan sama-sama sipil. Tapi ternyata ketika disuruh pilih kayak gitu, kaum muslimin udah memilih pilihan mereka, Allah memilih pilihan Allah. Kata Allah, enggak, aku memilih kalian menghadapi Abu Jahal. Berat gak sih kayak gitu? Ini matematika Allah, hitung-hitungannya Allah nih. Logika Allah. Kadang hidup kita kayak gitu banget teman-teman. Kita pengen kuliahnya ini, ternyata yang lulusnya bagian ini. Saya dulu pengen kedokteran. Tapi lulusnya malah ke Mesir. Ya alhamdulillah, karena nilai eksatnya jelek. Ya udahlah ke Mesir aja. Dan ke Mesir juga dulu niatnya bukan mau kuliah, mau main. Wah bagus juga kan dulu ada Dunia dan Berita suka perkiraan cuaca gitu kan, internasional. Kairo, hujan gitu. Wah Kairo, pengen kuliah ke luar negeri. Artinya bukan pengennya saya ke Kairo, tapi Allah menghendaki kayak gitu. Bukan pengennya saya menikah, Allah yang menginginkan. Saya pengennya dari dulu, bukan waktu itu. Jadi bukan pengennya saya menunda pernikahan ya. Pengennya mah 17 tahun nikah wilah. Lulus SMA atau belum lulus mah nikah. Tapi pengennya Allah usia 22 tahun. Ada yang 32 tahun. Ada yang 42 tahun. Ada yang masih sendiri. Nah pengennya kita mah udah mau nikah nih sekarang nih. Tapi pengennya Allah, jangan kamu jaga ibu dulu. Pengennya kita kerjanya kayak gini nih, usaha. Tapi takdirnya Allah jadi misalnya masuk ke pegawai negeri. Atau sebaliknya, pengennya pegawai negeri malah jadi pengusaha. Dan seterusnya. Ada lulusan sains tapi usahanya di wisata kuliner. Di usaha kuliner. Ada yang kayak gitu. Ada teman saya lulus ITB planologi. Tata kota. Tapi usaha kuliner. Tapi alhamdulillah dan sukses. Jadi kadang-kadang kepengennya kita sama Allah itu suka bentrok. Dalam kondisi kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Termasuk kepengennya kita nggak punya anak dulu, tapi nggak tahu gimana caranya tiba-tiba punya anak misalnya. Masih nggak tahu lagi gimana caranya ya. Kan ada tuh udah nikah, kita jangan punya anak dulu ya, karir dulu, ya aja. Tapi ternyata nggak ada ikhtiar, pasrah gitu ya, akhirnya punya anak misalnya. Kan bukan kepengennya kita. Atau pengen punya anak, tapi belum punya aja, udah 15 tahun menikah belum punya anak. Kayak Nabi Zakaria, gimana nih? Ketika apa yang kita inginkan dengan apa yang Allah inginkan, kesannya bentrok. Itulah yang terjadi kepada kaum muslimin dalam perang Badar. Mereka pengen Abu Sufyan, Allah pengen Abu Jahal. Sehingga Allah katakan di ayat 5-nya, wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Walaupun sebagian orang-orang yang beriman itu karihun, gak suka. Sehingga pada diam-diam mereka sebetulnya ngeluh gitu. Kenapa ya jadi berubah gini? Tahu gini dari awal. Gitu kan ya? Mulai desas-desus di antara kaum muslimin. Karihun. Tidak suka dengan pilihan ini. Gak suka dengan tawaran ini. Inilah yang terjadi. Dan kita kadang-kadang juga karihun dengan kehendak Allah. Karihun. Kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih saya hidupnya gini-gini amat? Kenapa saya yang diperlakukan kayak gini? Kenapa? Dulu ada satu tips. Katakan saja la'allahu khair. Ya mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Yang penting saya udah ikhtiar, jadinya kayak gini, ya udah jalanin aja. Saya udah ikhtiar, jadinya sama dia, ya udah jalanin aja. Mudah-mudahan la'allahu khair. Nah ini kita coba nanti lanjutkan lagi kisah perang Badar. Terus kita coba lihat hubungannya dengan hidup kita tuh kayak gimana.
Mudah-mudahan kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan kalau keinginan kita dan keinginan Allah kadang-kadang seperti bentrok. Dalam contoh sehari-hari aja. Misalnya mau main, ternyata lapangannya becek misalnya. Kalau buat anak-anak BMX atau skate mau ngetrik ternyata lagi cedera. Atau mau jalan sama seseorang, hujan misalnya. Apa yang lagi? Mau beli handphone baru. Ternyata usaha kita yang tadi kita udah pikirin ada untungnya malah rugi. Mau jalan-jalan keluar kota, pasangannya sakit. Dan banyak, kadang-kadang penyebabnya sepele banget. Tapi bikin kita kecewa. Nah, gimana caranya kalau kondisinya kayak gitu? Sama kayak para sahabat dulu dalam perjalanan umroh. Pengen umroh, ternyata udah sampai di perbatasan kota Mekah, gak boleh masuk, disuruh pulang lagi ke Madinah. Itu kan diceritain dalam surat Al-Fatihah. Tentang perjalanan umroh yang berakhir dengan malah perjanjian Hudaybiyah. Niatnya pengen umroh, tapi endingnya perjanjian. Yang isi perjanjiannya, poin-poinnya kayaknya ngerugiin umat Islam banget. Tapi kan Allah punya rencana, dan rencana Allah pasti yang terbaik daripada rencana kita. Masalahnya gimana kita bisa ridho, bisa rela kalau kondisi itu terjadi dalam hidup kita. Kita sih yakin, ini adalah qadarullah, keinginan Allah. Tapi bikin kita yakin itu jadi berbuah, yakin itu kan kayak pohon ya. Iman itu adalah pohon. Gimana biar pohon ini berbuah? Salah satu buahnya itu adalah sifat ridho, sifat nerima. Sehingga dengan sifat ridho itu akhirnya kita punya kebaikan. Kebaikannya jadi bisa survive, tenang hadapi masalah, sabar dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Setelah kita dapat sesuatu, kita yakin kepada Allah terus jadi ridho. Nah, ini belajar matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah, terjadi kepada Siti Maryam yang tadi dibacain suratnya. Maryam gak pengen punya anak tanpa suami. Kalaupun harus punya anak, nikah dulu. Tapi Allah punya rencana lain. Rencana manusia punya anak setelah nikah. Lagian Maryam lagi belum siap menikah nih. Belum ada cowok yang pantas buat Maryam. Justru karena itulah Allah beri dia anak tanpa laki-laki, tanpa suami. Kenapa? Gak ada suami yang pantas buat Maryam. Mungkin satu-satunya lelaki yang pantas buat Maryam cuma Nabi Muhammad. Tapi kan beda zaman. Masa Maryam harus nunggu Nabi Muhammad 300 tahun lagi kan ya? Nah, ternyata karena gak ada yang pantas buat dia, akhirnya dia punya anak tanpa harus melalui seorang suami. Mungkin kita terlalu soleh sehingga gak ada yang pantas buat kita. Pantasnya cuma bidadari, ya udah di akhirat nikahnya. Husnuzannya mah ya. Mungkin di atas nih gak ada yang pantas jadi imamnya. Soalnya terlalu solehah. Jadi imam juga kayak ragu gitu. Aduh, ngimamin dia, hafalannya udah luar biasa, bacaannya lebih bagus, guru tahsin lah gitu. Saya baru belajar pratahsin. Masa mau jadi imam seorang cewek yang guru tahsin? Karena dia terlalu keren, akhirnya gak ada yang pantas buat dia nih. Maryam kayak gitu banget. Karena terlalu keren, terlalu soleh, sampai ulama aja ragu, Maryam ini nabi atau bukan gitu. Sehingga ada dua pendapat ulama, sebagian bilang Maryam bukan nabi, orang soleh. Tapi ada ulama yang bilang Maryam itu emang nabi, satu-satunya nabi dari cewek. Satu dari 4 perempuan yang sempurna. Dan di antara 4 itu kayaknya menurut sebagian ulama Maryam nomor 1 tuh. Walaupun secara usia Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Tapi Maryam itu paling keren lah. Tiba-tiba hamil, datang cowok keren, baju putih, jubah putih, auranya tuh luar biasa. Pokoknya cowok paling keren aja. Sampai Maryam kaget dan berta'awuz. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ketemu cowok keren malah berlindung, bukan bersyukur. Coba. Duh, keren banget ya. Astagfirullah, auzubillah, gitu kan ya. Nih Maryam nih. Duh, ceweknya keren banget. Udah lama ngelihat baru auzubillah, enggak. Dari awal auzubillah. Kenapa? Ada pasangan di sebelah gitu. Ada istrinya. Nah, Maryam langsung ta'awuz, inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Kata Jibril, cowok keren itu ternyata namanya Gabriel. Kata Gabriel, innama ana rasulu rabbik
li'ahabalaki ghulaman zakiya. Jangan takut Maryam, aku itu utusan Tuhanmu. Artinya malaikat yang pengen ngasih kamu anak yang sangat suci. Kata Maryam, anna yakunu li ghulam, gimana saya akan punya anak? Walam yamsasni basyarun. Gak ada seorang laki-laki pun yang pernah nyentuh saya, nyentuh aja gak pernah. Walam aku baghiyya, dan saya juga tidak pernah merendahkan diri depan laki-laki, artinya berbuat dosa. Anna yakunu li ghulam, gimana caranya saya punya anak? Kata Jibril, kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Itu udah kehendak Allah. Dan itu hayyin, mudah banget buat Allah SWT. Sepele banget lah buat Allah. Fahamalat, tiba-tiba Maryam hamil. Fantabatat bihi makanan qasiyya. Karena Maryam malu ketahuan hamilnya, akhirnya Maryam pun pergi ke suatu tempat yang terpencil, qasiyya, Aqsa. Aqsa itu artinya tempat yang jauh. Masjidil Aqsa disebut Al-Aqsa karena dia jauh dari Masjidil Haram. Kalau Madinah kan dekat. Masjid yang paling mulia kan ada 3 itu ya, Mekah, Madinah, Palestina. Nah, dia disebut Aqsa karena tempatnya jauh. Makanan qasiyya, tempat yang sangat jauh, terpencil, nggak ada siapa-siapa. Fantabatat bihi makanan qasiyya. Fa'aja ahal makhadu. Tiba-tiba dia udah harus ngelahirin setelah sekian bulan, mungkin 9 bulan. Qalat, dia bersandar di sebuah pohon, kemudian dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Dia kayak orang menyampaikan satu bentuk kalimat sedih. Kayak kalau bahasa sederhananya kayak ngeluh gitu. Ya laitani mittu qabla hadza, aduhai seandainya aku mati aja daripada harus menanggung malu kayak gini. Maryam itu kan pemalu banget. Mahkota sifat malu itu dipakai banget sama Maryam. Makanya ketahuan hamil nggak punya suami, itu buat Maryam pukulan paling luar biasa, telak banget. Walaupun dia nggak berbuat dosa, tapi tetap aja orang kan ngata-ngatain dia. Ditambah lagi Bani Israel, tahu sendiri kan Bani Israel suka banget viralin fitnah. Ada apa? Viral langsung di Bani Israel. Maryam hamil di luar nikah, viral. Semua orang ngomongin, mana Maryam. Terus rumahnya tuh dilemparin batu karena dianggap sebagai pembawa sial bagi Bani Israel. Dasar Maryam ngaku-ngakunya suci, sok suci segala macam. Sehingga Maryam bilang, ya laitani mittu qabla hadza. Aduhai seandainya saya mati aja sebelum ini terjadi pada saya. Sehingga saya menjadi orang yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Sedih. Berarti pengennya Maryam beda dengan pengennya Allah. Secara emosional, secara manusiawi, secara fitrah, ada penolakan dan itu manusiawi. Maryam menolak. Begitu juga sahabat muhajirin. Wa inna fariqam minkum lakarihun. Minhum lakarihun. Walaupun sebagian kalian itu dalam keadaan karih, menolak, gak suka. Emangnya kita mau menerima musibah? Pasti kita nolak kan secara spontan, fitrah, manusiawi, nolak. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini terjadi padaku, sehingga enggak ada orang yang ngomongin tentang aku. Jadi enggak ada trending topik tentang Maryam waktu itu. Dia berharap kayak gitu. Semua berita buka channel mana aja Maryam. Asal buka Instagram yang muncul duluan di home tuh Maryam. Viral banget, semua orang ngomongin Maryam. Sehingga Maryam bayangin, semua orang ngomongin kita se-Indonesia. Karena emang sebelumnya kan Maryam memang selebgram banget kan. Semua orang pengen nge-following Maryam. Jangankan yang cewek-cewek, yang cowok juga pengen nge-following Maryam. Cuman gak ada yang pantas. Semuanya kagum sama Maryam, respect. Tiba-tiba berubah. Kalau gak naik, jatuh kan gak berasa nih. Kita gak naik, jatuh. Paling keseleo dikit. Tapi kalau naiknya udah terlalu tinggi, jatuh kan lebih sakit nih. Maryam tuh naiknya udah terlalu tinggi. Saking tingginya sampai Nabi menyebut dia satu di antara 4 yang sempurna di muka bumi. Gak ada perempuan yang sempurna kecuali 4 itu. Itu benar-benar dipuja-puja tuh Maryam. Pengen punya anak nanti namanya Maryam. Pengen punya istri kayak Maryam. Pengen punya ibu kayak Maryam. Pokoknya Maryam itu idola banget tuh di zaman tersebut. Bani Israel kalau suka lebaynya luar biasa. Kalau benci, wah noraknya juga luar biasa. Itu Bani Israel. Berlebihan gitu. Kalau suka habis-habisan sampai dijadikan Tuhan kan dulu. Mereka pernah mengangkat seorang laki-laki yang soleh jadi Tuhan. Namanya Uzair. Uzair. Disebut sebagai anak Tuhan. Kemudian juga Isa juga gitu. Bani Israel itu luar biasa kalau suka. Kalau benci, wah habis-habisan juga tuh dijelek-jelekin. Kayak mereka ngejelek-jelekin Musa, Harun. Kalau Harun gak terlalu sih Musa. Kayak mereka ngejelek-jelekin malaikat Mikail, malaikat Jibril. Kan Bani Israel paling gak suka sama Jibril ya. Jadi gak ada orang Yahudi nama anaknya Gabriel tuh gak ada. Rata-rata nama anaknya Michael. Karena mereka senang banget sama Mikail, gak suka sama Jibril. Kenapa? Jibril itu kalau turun pasti bawa perintah.
wahyu kan? Jibril mah hese, bawa perintah wae gitu. Bawel Jibril menurut mereka. Kalau Mikail keren, bawa rezeki, bawa rahmat, bawa apa. Sehingga mereka senangnya sama Mikail. Dibikinlah film jin versus Gabriel. Malah nggak yang baik itu waktu itu jin. Kan banyak tuh film-film kayak gitu tuh. Itu memang dari dulu kayak gitu. Nah, Maryam naik tinggi, dipuja-puja semua orang. Maryam, kalau ketemu Maryam, fall back dong, gitu-gitu. Pada pokoknya heboh aja sama Maryam. Tiba-tiba ada kasus, Maryam kan jatuhnya dalam banget. Sehingga Maryam tuh nggak siap perasaannya. Bukan karena dia sombong dan senang dipuja. Tapi memang dia orang yang selama ini nggak melakukan kesalahan apapun. Tiba-tiba dihadapkan dengan tuduhan yang sangat-sangat menyedihkan. Mirip dengan yang dialamin oleh Aisyah dituduh selingkuh. Orang sekelas Aisyah dituduh selingkuh kan berat banget. Kita aja dituduh macam-macam udah sedih kan, apalagi Aisyah. Sekelas Aisyah yang terjaga dituduh selingkuh. Maryam terjaga dituduh selingkuh. Ternyata diam-diam Maryam, banyak banget ada versi gosip dia melakukannya dengan rahib. Ada gosip melakukannya sesama murid di Al-Aqsa. Ada gosip melakukan dengan Zakaria. Banyak gosip. Berat banget buat Maryam. Sehingga Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja. Aduhai seandainya dulu aku gak bikin akun Instagram. Pasti gak akan jadi apa-apa gitu. Nyesel udah punya akun. Udah gitu banyak lagi yang ngomongin. Akhirnya turun ayat. Turun lagi Jibril. Turun malaikat. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Dipanggillah Maryam oleh malaikat itu. Ya Maryam, la tahzani. Kalau Abu Bakar, la tahzan. Kalau Maryam, la tahzani. Dua orang yang disebutkan kalimat la tahzan di dalam Al-Quran. La tahzan, innallaha ma'ana. Siapa? Abu Bakar. Kalau Maryam, la tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Jangan sedih wahai Maryam, gak usah khawatir. Allah udah memunculkan mata air di bawah kakimu. Artinya Allah yang akan merawat kamu, Allah yang akan ngebelain kamu, Allah yang akan deketin kamu, Allah bersama kamu wahai Maryam. Apa pelajarannya di sini teman-teman? Ketika Allah menggunakan logikanya yang kita tidak bayangkan, yang awalnya kita tolak, itu artinya Allah sedang memberikan kita kesempatan hanya akan ditolong oleh Allah saja, tidak oleh makhluk. Ketika Allah menempatkan kita dalam suatu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih, gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri. Dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh minta tolong ke si fulan, minta tolong ke si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Itulah perang Badar, itulah perang Ahzab, itulah Hudaybiyah, itulah Maryam, itulah banyak kisah kayak gitu. Situasi yang kayak udah mentok banget, yang gak pernah kita bayangkan, yang kita awalnya pasti nolak secara spontan, berarti Allah lagi nempatin kita di sebuah situasi yang Allah pengen men-treat kita langsung sendiri, gak mau pakai yang lain. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah sendiri yang akan memunculkan mata air di bawah kakimu, wahai Maryam. Ayub juga kayak gitu. Semua dokter datang habis uang Ayub untuk biaya dokter tapi gak sembuh. Kenapa? Allah gak pengen kesembuhannya dengan cara-cara yang kebayang oleh Ayub. Allah gak pengen kita dapat jodoh dengan cara yang kebayang oleh kita. Reunian, stalking Instagram, salah ngambil kebab. Pokoknya yang kebayang sama kita itu gak akan. Kenapa? Allah pengen ngasih kita cara yang cuma Allah sendiri yang tahu dan itu surprise. Dan itu istimewa banget. Apa itu? Kalau saya tahu berarti bukan surprise kan? Tunggu aja, masing-masing punya rahasia sendiri-sendiri. Dan ini yang bikin kita terus berharap. Sehingga Maryam tiba-tiba ngelihat di bawah kakinya sama Isa udah ada mata air. Minumlah dari mata air itu. Terus kata Allah, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Ya Maryam, goyangkan pohon kurma yang ada di sebelahmu. Kan dia tadi bersandar di pohon kurma pas ngelahirin. Terus disuruh goyangin tuh pohon kurma. Saya pernah bilang, bayangin gimana seorang perempuan yang baru ngelahirin, yang lagi lemah disuruh goyangin pohon korma. Pohon korma itu ukuran diameternya sebesar meja ini nih.
Lebih besar daripada diameter pohon kelapa. Bayangin, ngegoyang pohon korma sebesar ini, seorang perempuan, goyang gak tuh pohon? Gak bakal, laki-laki aja gak goyang, apalagi sendiri. 10 orang laki-laki aja ngegoyang pohon kurma segede ini, belum tentu goyang. Goyang aja enggak, apalagi sampai ngejatuhin buah kurma. Kalau buah kurma yang udah tua jatuh masih mending, ini yang muda jatuhnya tuh. Berarti kan goyangnya lumayan tuh. Berapa skala Richter ya? Yang muda jatuhnya, rutoban, janiyah, bukan korma yang tamar, yang udah tua, yang udah emang dihembus juga pakai angin, jatuh enggak? Wahuzzi, goyangkan pohon kurma itu ya Maryam. Apakah Maryam berpikir, Allah kalau ngasih perintah yang logis deh? Enggak kan? Kan Allah tahu ini pohon kurma dan saya baru ngelahirin, masa disuruh goyang? Enggak. Logika-logika kayak gini, pertanyaan-pertanyaan kayak gini, enggak muncul dari orang yang udah pasrah banget sama Allah, yakin. Kalau Allah yang perintahkan, lakukan aja deh. Gak usah tanya gimana nanti hasilnya. Itu bagian Allah, bagian kita ngelakuin apa yang Allah perintahin. Disebut dengan ikhtiar. Kadang-kadang ikhtiarnya gak nyambung dengan hasil. Tapi Allah suruh. Ya udah lakuin aja. Maryam pegang tuh pohon, baru digoyang dikit, udah langsung berguncang. Tusakit alaiki. Jatuhlah, bukan jatuh, berjatuhanlah. Berarti banyak nih. Berjatuhanlah untukmu rutoban janiyah. Buah-buah kurma yang masih muda tapi manis. Artinya apa? Hasilnya Allah yang pilih. Kurma yang mana yang mau jatuh, dengan rasa apa yang mau jatuh, yang jaraknya sekian dari tempat duduknya yang Maryam yang akan jatuh. Allah yang menentukan hasil. Tugasnya Maryam cuma ngegoyangin dong, walaupun gak mungkin akan terguncang. Ini iman. Belajar iman. Allah yang suruh ya sudah saya lakukan. Allah suruh ikhtiar ya saya ikhtiar. Allah suruh berobat ya saya berobat. Tapi hasilnya Allah yang nentuin kayak gimana caranya. Akhirnya rutoban janiyah berjatuhan. Kata Allah, fakuli washrobi wa qarri aina. Makanlah Maryam, minumlah Maryam, dan bersenang hatilah kamu dengan semua ini. Sehingga kata Nabi komen setelah baca ayat ini nih. Nabi komen. Komen Nabi apa? Korma dan manusia itu ada hubungan sejarah. Diciptakan dari jenis tanah yang sama. Jadi pohon-pohon lain itu jenis tanahnya beda. Cuman satu yang mirip dengan manusia, jenis tanahnya korma. Sehingga salah satu yang cepat merecovery seorang perempuan yang baru ngelahirin adalah makan rutoban janiyah, korma yang yang muda tapi manis. Jangan dikasih ke bayinya ya, keselak, bahaya. Kasih ke ibunya. Kalau ke bayinya tamar, korma yang udah tua, terus dikunyah sama bapaknya dengan syarat bapaknya udah gosok gigi. Jangan habis makan bala-bala, cengek, makan kurma kasih ke bayi. Kasih ke bayi yang tua, kasih ke ibunya yang muda, dan itu cepat merecovery seorang perempuan. Kata Nabi di situ ada obat dari penyakit. Intinya teman-teman, kayak gitu ternyata cara Allah. Ini logika Allah nih. Sehingga ketika kaum muslimin balik lagi ke surah Al-Anfal, dihadapkan dengan satu pilihan yang mereka nggak pernah ngebayangin dan secara spontan karihun menolak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kenapa Allah memilih itu? Karena kata Allah, tujuan dalam pencegatan ini bukanlah mengambil harta, tetapi untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang batil. Ya sudahlah, daripada menentang Allah, sami'na wa ta'na, ikut. Walaupun sebetulnya hatinya masih karihun, gak rela gitu. Ikutlah pilihan Allah dan Rasul. Mereka pun ganti rute, dari yang tadi rute mau mencegat Abu Sufyan, sekarang rute kepada Abu Jahal. Mulai ngutus mata-mata Abu Jahal, berapa pasukannya segala macam, bermalam di sebuah tempat di daerah situ. Malamnya Nabi itu gak bisa tidur. Nabi sepanjang malam beristighosah. Jadi istighosah itu teman-teman salah satu di antara sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa istighosah artinya? Doa yang sangat lama. Nabi malam itu sama Abu Bakar berdua gak tidur. Yang lain pada tidur kan besok mau perang nih. Malam ini mereka tidur, besok mau tanding aja disuruh tidur kan ya. Apalagi besok mau perang. Tidur, wajib tidur. Yang belum tidur pokoknya pura-pura tidur. Tidur aja. Kayak kita besok mau akad kan harus tidur ya. Walaupun susah tidurnya. Pokoknya kalau mau akad gak bisa tidur teman-teman. Ngapain? Ngafal aja. Saya terima kok. Nanti takut salah saya tolak kan bahaya. Udah diizinin sama calon mertua masih ditolak. Nah, malamnya pada tidur kecuali 2 orang. Rasul sama Abu Bakar. Selalu berdua orang ini nih. Pokoknya soulmate banget. Direkam soulmate-nya di Al-Quran. Rasul beristighosah. Doa yang sangat khusyuk. Berharap banget. Panjang lagi doanya sepanjang malam. Sampai Nabi mengangkat kedua tangannya itu gak gini. Tapi gini. Pernah gak doa kayak gini? Nah makanya masih sendiri ya. Coba istighosah. Ya Allah. Langsung tuh.
Jadi kalau doa jangan gini doang. Apalagi gini, santai. Sesekali doa, Allah. Ternyata belum naik lagi sampai mungkin. Dan itu ada sunnahnya. Nabi berdoa dengan, kan Nabi berdoa kadang mengangkat tangan. Kadang tidak mengangkat tangan. Kayak doa sehari-hari masa angkat tangan kan ya. Kayak mau makan misalnya, Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Allahumma barik lana gitu ya. Kan gak harus ngangkat tangan. Sarewai ini. Nah, udah kadang Nabi doanya gini. Nelunjuk. Bukan perintah Allah. Ya Allah kasih lo ya. Enggak. Nelunjuk dengan filosofi Arab sama filosofi Indonesia beda. Makanya jangan menerjemahkan teks Arab dengan konteks kita. Dengan persepsi kita. Terjemahkan dengan persepsi bahasa sendiri. Apa sih maksudnya? Gitulah. Jadi di Arab tuh kalau gini bukan perintah. Gini tuh artinya cuma engkau yang saya harapin ya Allah gitu maksudnya. Jadi kalau ya Allah itu maksudnya engkau doang yang saya harapin iya karena budua iya karena selain gitu. Bukan ya Allah pokoknya harus ya bukan. Kalau kita pakai dengan logika kita kan kok doa sih gak sopan sama Allah kayak gitu-gitu amat. Kalau ke manusia mungkin gitu agak kurang sopan. Kalau ke Allah sopan. Bisa gini, bisa biasa aja, bisa gini. Gini juga ada beberapa level. Ada yang gini sampai ke paling atas. Biasanya yang paling atas tuh bab jodoh sih. Kalau bab kuliah masih gini, kerja, giliran jodoh paling tinggi. Apalagi kalau udah jodohnya balikan sama mantan tuh kayaknya naik kursi. Lebih tinggi lagi. Jadi malam itu Nabi beristighosah. Sampai syal beliau jatuh, nangis janggut beliau basah dengan air mata. Nangis panjang malam, ya Allah jika besok kami kalah perang, terbunuh semua. Mungkin di muka bumi ini gak akan ada lagi orang yang menyebut la ilaha illallah. Bahkan ngambil rida syalnya Rasul ditaruh lagi cukup bagimu ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah udah mendengar. Bahkan menenangkan Rasul, tapi Rasulullah terus saja gitu. Kayak kita lagi doa kata teman, udah Allah udah dengar. Taruh dulu. Kalau kita mah gitu ya. Nah, tapi jangan dibayangin gitu. Rasulullah pasti khusyuk banget gak kayak kita. Udah selesai berdoa, pagi-pagi sahabat riuh. Innalillah gitu. Kalau kita kan innalillah pasti ada yang meninggal ya. Siapa yang meninggal? Enggak, innalillah itu musibah. Enggak harus selalu orang meninggal. Ya Rasulullah maafkan kami. Kenapa? Ternyata sebagian para sahabat malam itu digoda oleh syaitan. Sehingga semua pada mimpi basah. Maaf. Tapi kayak gitu emang sejarahnya. Bukan semua. Sebagian besarnya mimpi basah. Sehingga pas bangun mereka dalam keadaan junub, kotor, tidak suci. Tapi enggak ada air. Untuk wudhu aja kurang. Apalagi untuk mandi. Dan mandi junub kan harus semuanya. Sedangkan besok mereka mau berperang melawan musuh dalam keadaan tidak suci. Ini kayak pertanda buruk gitu. Dan mereka merasa mentalnya makin drop. Tiba-tiba Allah beri ketenangan buat mereka. Turun air hujan. Malam itu hujan turun. Hujannya hujan lokal lagi. Camp kaum muslimin hujan. Camp orang kafir enggak? Hujan. Nyebrang-nyebrang. Hujan enggak. Yang namanya di Indonesia gitu. Di camp kaum muslimin hujan, di campnya orang kafir nggak hujan. Akhirnya pada mandi, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu nanti ada ayatnya setelah itu. Coba nanti baca lagi halaman kedua. Ketika ada adegan hujan segala macam, itu ceritanya kayak gitu. Akhirnya makin mantap. Alhamdulillah bisa mandi, wudhu, minum. Baru mereka yakin bahwa ini adalah benar-benar perintah Allah. Nah hidup kita tuh kalau kita ngejalanin hal-hal kayak gini, kita bakalan kayak lagi jalan bareng Allah. Sehingga nanti kita akan banyak melihat keajaiban-keajaiban Allah. Kalau kita nggak pernah masuk dalam situasi ini, kita tuh kenal Allah cuma dari kata orang, nggak pernah jalan bareng. Kita kayak kenal seseorang, tapi kata teman kita cuma lihat postingannya doang, tapi nggak pernah jalan bareng, jadi nggak kenal dekat gitu, dan nggak akan dapat feel. Begitu juga kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah hanya dalam situasi normal, wajar, nyaman, berarti kita kenal Allahnya cuma dari katanya, cenah. Nggak pernah ngalamin sendiri. Begitu kita dihadapkan dengan situasi kayak gini, berarti kita lagi diajak Allah jalan bareng. Yuk jalan bareng saya. Siap ya Allah. Banyak kejutan-kejutan. Banyak yang bikin kita kaget. Kenapa? Karena kita jalannya dengan zat yang maha kuasa. Dia akan tunjukin kekuasaan-kekuasaannya. Dan kekuasaan Allah yang paling luar biasa ditunjukin justru dalam kesulitan. Kalau dalam normal nggak luar biasa namanya. Kayak kita sama teman kita. Dia ngasih kita hadiah atau pinjam duit 100.000 pas kita lagi awal bulan. Kan biasa aja ya. Coba kalau dia pinjamin duit 50.000 pas akhir bulan. Kan luar biasa kan? Jadi makin kita sulit, Allah tunjukin kekuasaannya. Di situ kita makin lihat gimana kita tuh bergantung banget sama Allah. Emang Allah bikin skenario-nya kayak gitu. Sehingga kalau kita teman-teman dihadapkan atau dikondisikan sama Allah dalam suatu keadaan yang kita nggak siap, yang kita nolak, yang kita berontak,
Tapi di sisi yang lain kita yakin ini ketentuan Allah. Belajar meyakini, oh Allah lagi ngajak saya jalan nih. Allah lagi ngajak saya jalan biar lebih kenal sama Allah. Biar Allah menunjukin langsung. Satu. Kedua, niatin juga, oh Allah pengen memperlakukan saya khusus. Gak mau pakai yang lain. Berdua aja biar Allah yang menolong saya. Karena udah gak bisa ngarap siapa-siapa. Akhirnya kaum muslimin pun melakukan peperangan Badar. Duel dulu nih. Jadi ada kayak tarung dulu 3 orang dari kaum muslimin, 3 orang dari orang kafir. Tarung salah satunya jagoannya Nabi, kesayangan dan kebanggaan Nabi banget, anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali maju kalah musuh, terkapar 3-3-nya mati. Kaum muslimin bertakbir, ahadun ahad. Yel-yel yang dipakai oleh Bilal dulu di Mekah, dipakai oleh kaum muslimin. Menanglah perang Badar. Dan dalam peperangan itu Allah tunjukkan yang luar biasa, kaum muslimin ditolong oleh makhluk yang turun dari langit berbondong-bondong, terbang menyambar dengan pakai ikat kepala berwarna hijau. Malaikat. Jadi ada khusus malaikat yang tugasnya sebagai malaikat militer. Ini malaikat angkatan udara nih. Malaikat militer. Kalau yang tadi kan di Maryam angkatan darat. Jadi ngasih korma segala macam. Ini angkatan udara. Nyambar dari atas, bayangin. Kaum muslimin lagi perang, tiba-tiba serangan udara kan luar biasa tuh. Dan ini pertolongannya munculnya kenapa? Karena kaum muslimin memilih pilihan Allah. Menggunakan logika Allah. Di logika itu, di jalan itu, di kondisi itu, Allah bakalan nunjukin banyak keajaiban. Kalau kita pengen lihat keajaiban, belajarlah untuk bersabar kalau kita tiba-tiba berada dalam kondisi kayak gitu. Kalau enggak, kita enggak akan pernah melihat keajaiban dan kebesaran Allah. Tiba-tiba datang malaikat nyamber, terus pergi lagi, nyamber lagi. Itu berbondong-bondong tuh, ribuan malaikat. Ngapain sih kok banyak banget ribuan malaikat? Sebetulnya satu malaikat juga ngehembuskan habis tuh orang kafirnya. Ya apaan sih orang-orang? Habis kan ya? Gampang kan buat malaikat? Kenapa sampai ribuan? Kata Allah alasannya bukan untuk ngancurin orang kafir. Alasannya untuk meneguhkan orang beriman. Jadi Allah kirim banyak tujuannya untuk meneguhkan orang beriman. Sehingga bertambahlah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita aja yang memang tidak diberikan kesempatan bisa ngelihat malaikat. Tapi malaikat tuh nolongin kita. Terutama nolongin teman-teman yang masih fisabilillah. Itu Allah, malaikat dekat banget sama mereka. Saya udah gak tega nyebutnya. Udah lama kan saya gak menggunakan kata itu ya. Gak tega juga lama-lama. Teman-teman yang masih sendiri, yang masih dalam penantian, malaikat itu kalian gak sendiri. Ada malaikat di sebelah. Malaikat juga kasihan sama kita. Kita aja yang gak ngelihat. Ada malaikat, kenapa di sini? Saya khusus ditugaskan nemenin orang-orang kayak kamu dan teman-teman kamu. Oh ya, malaikat yang khusus nemenin yang berstatus J tadi. Ada hadisnya Ustadz? Gak ada sih. Tapi yakinlah bahwa malaikat itu diutus untuk menolong orang-orang yang sabar. Status sabar kan bisa status masalah tadi, bisa masalah rezeki, bisa masalah sakit. Pokoknya ada malaikat aja yang nolongin mereka. Ngedoain mereka, berselawat untuk mereka. Memberikan naungan rahmat untuk mereka. Pokoknya banyak tuh. Apalagi para sahabat yang tadi mau memilih pilihan Allah. Walaupun awalnya nolak, karihun. Karena udah milih pilihan Allah, Allah berikan pertolongan yang luar biasa. Mungkin kalau tadi mereka maksain pilihan sendiri, bisa jadi dua-duanya gak dapat. Abu Jahal gak dapat, Abu Sufyan gak dapat. Gak dapat apa-apa. Untungnya mereka bersabar memilih pilihan Allah. Itulah hidup. Makanya teman-teman, kalau pas kita dapat satu musibah, atau satu masalah, satu ujian, kehilangan sesuatu, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk ngedapetin sesuatu yang lebih baik. Gimana caranya? Berhusnuzon kepada Allah. Karena kata Allah, Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berarti kalau kita misalnya lagi dapat masalah, terus kita berhusnuzon, oh Allah pengen ngasih yang lebih baik. Itu Allah berarti kayak gitu. Kan kesempatan kan? Kenapa kita malah gunain kesempatan itu untuk bersuuzon? Kenalah kita dengan apa yang kita persangkakan. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Pas ada musibah kehilangan sesuatu, oh mungkin memang Allah pengen ngasih saya yang lebih baik dari ini. Ini kan udah lama saya pakai, ini udah 2 tahun, 3 tahun, pengen diganti sama Allah. Itu gitu banget Allah sama kita. Terus kenapa kita gak mau berprasangka baik kalau kayak gitu? Masalah yakin. Kalau kita malah pas dikasih musibah kehilangan sesuatu bilang, apa lagi maunya Allah? Kayaknya Allah gak senang dengan saya taubat nih. Maka Allah juga akan memperlakukan kita kayak kita prasangkain. Makanya kalau kita dapat musibah, ujian, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk memikirkan sesuatu yang baik yang akan Allah kabulkan. Kalau gak dikasih itu, berarti kita gak dikasih kesempatan memikirkan yang lebih baik. Begitu dikasih, oh saya harus mikirin yang lebih baik nih. Kayak gitu aja terus.
Apapun musibahnya. Termasuk yang tadi, gagal dalam hubungan, diputusin atau ditolak. Kita mikirin, oh berarti Allah mau ngasih yang lebih baik dari dia. Ternyata tetap ujung-ujungnya dia juga. Kok bisa? Oh berarti dia diperbaiki sama Allah. Dibuat lebih baik, dibuat lebih soleh, lebih pantas, baru bareng dengan kita. Coba kalau nggak dibuat lebih soleh, udah langsung jadian. Kan bisa bahaya juga buat kita. Stres juga kan mikirnya ya. Makanya Nabi mengatakan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuma istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik. Yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu gak pernah nyetel TV. Kenapa papa gak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Ya. Yang lama nonton TV pasti ini gak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan, lihat istri lalu lalang gitu. Pak, TV-nya di situ, ngapain ke sana, kemana mama pergi? Itulah hiburan buat papa. Berat juga, Pernah nggak ngomong kayak gitu? Belum. Gimana mau ngomong, nggak ada orangnya ya. Nanti kalau udah ada, gitu tuh. Makanya saya jarang nonton TV, sering nonton YouTube soalnya. Nah ini ya teman-teman. Jadi kita berprasangka begitu dikasih musibah, oh berarti Allah pengen ngasih yang lebih baik. Yang terbaik deh yang kita prasangkain. Karena Allah akan kayak gitu banget. Inilah rahasia matematika Allah yang Allah berlakukan kepada Ahlu Badar. Yang Allah berlakukan kepada para sahabat yang berjanjian Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan. Yang Allah berlakukan kepada Siti Hajar, Maryam, dan banyak lagi kisah-kisah yang benar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan nambah yakin kita. Kita bukan minta musibah, tapi emang itu fitrah kehidupan manusia. Udah kayak gitu sunatullah. Semua yang hidup pasti dikasih ujian. Jangankan orang biasa, jangankan orang beriman, orang biasa aja dikasih ujian. Apalagi beriman. Beriman itu pasti dikasih ujian sama Allah. Cuman karena ujian itulah Allah memperlakukannya lebih istimewa daripada orang lain. Jadi siapa orang yang paling istimewa di mata Allah? Yang paling banyak diuji. Jadi jangan pede dulu bahwa kita lebih istimewa di mata Allah gara-gara kita ibadahnya lebih bagus dari teman kita. Bisa jadi teman kita nggak tahajud. Bukan berarti nggak perlu tahajud ya, tahajud keren, bagus, luar biasa. Tapi ini kalau kita ke orang lain gitu, misalnya kita udah tahajud, misalnya kita udah ta'lim, misalnya kita udah tilawah, misalnya kita udah sedekah, misalnya. Terus kita ngerasa kayak lebih baik dari orang lain, jangan. Karena bisa jadi ibadah teman kita, diam doang tuh. Ngapain? Sabar menghadapi ujian, itulah ibadahnya. Bisa jadi orang yang paling mulia di mata Allah itu orang yang sedang sakit di rumah sakit atau di rumahnya yang nggak bisa berobat bertahun-tahun. Pas kita lihat ke dia mah nggak ibadahnya nggak dahsyat kayak kita. Gak pernah ikut taklim, tilawahnya sedikit-sedikit, paling juga yang dia hafal aja karena udah gak bisa baca saking sakitnya. Tapi ibadahnya itu 24 jam sehari lewat apa? Sabar menghadapi ujian sakit. Berarti bisa jadi teman kita yang baru diputusin itu lebih mulia daripada kita yang baru jadian. Jadi jangan ngeledekin ya, jangan suka membuli lah. Karena yang dibully itu bisa jadi lebih mulia daripada yang membuli. Astagfirullahaladzim. Itulah teman-teman kajian tentang matematika Allah. Mudah-mudahan kita mengerti. Maksud mengerti di sini meyakini, bisa bertambah yakin sama Allah dan bisa diterapin. Tadi kalau dikasih ujian, berarti kita punya kesempatan berprasangka baik supaya kita dapat apa yang kita prasangkakan. Kalau dikasih ujian, berarti Allah pengen ngajak kita jalan berdua nih. Kalau dikasih ujian, berarti Allah pengen memperlakukan kita secara khusus. Nggak mau yang lain bantu kita, pengen Allah doang yang bantu. Dan itu keistimewaan dari Allah. Ceramah ini membahas tentang pentingnya memahami kehendak Allah dalam setiap peristiwa yang kita alami. Ketika kita mengalami suatu peristiwa, kita perlu belajar untuk mengerti apa yang Allah kehendaki di baliknya. Jika kita tidak memahami kehendaknya, kita bisa mudah merasa putus asa atau bahkan berburuk sangka kepada Allah. Namun, orang yang dekat dengan Allah akan lebih peka terhadap kehendaknya. Seperti halnya kita bisa peka dengan teman dekat yang sudah sangat kita kenal. Sahabat Nabi, misalnya, sangat memahami apa yang Allah inginkan. Bahkan ketika ayat-ayat Al-Quran turun, mereka tidak hanya memahami maknanya secara tekstual, tetapi juga pesan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, Ustadz Hanan Attaqi menjelaskan bahwa untuk memahami kehendak Allah,
kita perlu berpikir dengan logika Rabbaniyah, logika Allah, bukan hanya logika ilmiah. Salah satu contoh yang diberikan adalah ketika ayat terakhir dalam surah Al-Maidah turun, yang mengabarkan bahwa agama Islam telah disempurnakan. Para sahabat merasa bahagia, namun Abu Bakar justru menangis. Ia menyadari bahwa jika agama sudah sempurna, berarti tugas Nabi sudah selesai, yang menandakan bahwa perpisahan dengan Nabi akan segera terjadi. Hal ini menunjukkan betapa peka dan empatinya para sahabat terhadap kehendak Allah, meski mereka harus menghadapi kenyataan yang sulit. Ceramah ini kemudian beralih pada peristiwa Perang Badar, yang menggambarkan bagaimana kehendak Allah kadang bertentangan dengan logika manusia. Ketika Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan Muslim untuk mencegat karavan Abu Sufyan, yang membawa harta rampasan dari kaum Muslimin, Allah justru memilih agar mereka menghadapi pasukan Abu Jahal yang lebih besar dan lebih terlatih. Hal ini membuat para sahabat merasa tidak suka dengan pilihan tersebut, karena mereka lebih memilih rencana awal yang lebih aman. Namun, inilah cara Allah bekerja, dan kadang keinginan kita bertentangan dengan kehendaknya. Ustadz Hanan At-Taki menekankan bahwa kita harus yakin dan menerima apapun yang terjadi, karena Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk kita, bahkan jika itu bertentangan dengan harapan kita.